Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua yang terus belajar untuk mencintai kebenaran. Sobat Selamat Channel yang budiman, kali ini kita akan sama-sama menyimak sebuah kisah reflektif jenaka, tapi dalam tentang kegilaan dalam memilih dan dipilih, yang diinspirasi dari canda legendaris Gus Dur saat tampil di acara Kick Andi. Canda beliau memang ringan di telinga, tapi menghentak di dada. Tentang presiden keempat dan rakyat yang, katanya, gila juga. Cerita ini tidak sedang menghina siapa, tidak pula menyudutkan siapapun. Tapi seperti Gus Dur, kita hanya ingin menertawakan sesuatu yang sudah lama tidak lucu, akal sehat yang makin langka. Cerita ini terbagi dalam 3 bagian pendek, santai, mengalir, tapi semoga bisa menggugah. Karena, di negeri yang pemimpinnya dipilih karena tampang, jingle, dan rasa, barangkali waras adalah satu-satunya perlawanan yang tersisa. Disclaimer, kisah ini bersifat fiktif dan disusun untuk kepentingan edukasi publik. Bila ada kesamaan nama, tempat, atau peristiwa, mohon dimaklumi sebagai bentuk simbolik, bukan serangan personal. Selamat menyimak, dan jangan lupa, yang waras, tolong jangan ngalah. Yuk kita simak dengan bismillah. Bagian 1, Gila Itu Warisan. Itu kejadian di sebuah acara televisi yang waktu itu lagi naik daun, namanya Kick Andi. Studio dingin, suasana khidmat, dan hostnya, si Andi Noya, tampil dengan kepala pelontos dan suara teduh khas pembaca puisi. Tamu yang datang malam itu bukan sembarang orang. Ia bukan bintang sinetron, bukan juga jenderal pensiunan. Tapi kalau soal melucu sambil menyentil akal sehat, dialah presiden paling waras dalam sejarah bangsa, walau katanya buta. Siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur? Sampai tiba-tiba Andi melempar pertanyaan yang tampak ringan, tapi mengandung jebakan maut. Gus, bagaimana menurut panjenengan? Kalau presiden pertama dikenal gila wanita, presiden kedua dikenal gila harta, dan presiden ketiga dikenal gila teknologi, lalu presiden keempat gimana, Gus? Penonton menahan napas. Kamera menyorot wajah Gus Dur yang seperti biasa, tenang, jenaka, dan tanpa beban. Gus Dur menyeringai kecil, matanya seperti menari, lalu menjawab dengan suara santai. Kalau yang keempat, ya yang milih itu yang gila. Studio meledak dalam tawa. Andi Noya tertawa. Kameramen pun hampir jatuh dari tripodnya. Tapi seperti biasa, humor Gus Dur itu bukan untuk mengundang tawa semata, tapi untuk mengetuk kepala dan menusuk hati. Dan seperti petir menyambar bakso, kalimat itu membuat seorang mahasiswa semester akhir bernama Karim terdiam di depan layar laptopnya. Ia sedang menonton ulang episode Kick Andi itu dari YouTube. Awalnya ia ikut tertawa, tapi kemudian wajahnya berubah. Ia pause videonya, lalu bergumam, "Loh, kok serem ya kalau dipikir-pikir." Ia bukan siapa, hanya mahasiswa biasa yang mulai lelah melihat negeri makin ramai baliho tapi makin sepi nalar. Malam itu, ia buka catatan kecilnya dan menulis, "Kalau presiden keempat dipilih orang gila, terus presiden kelima dan keenam kita siapin apa? Kursi empuk atau rumah sakit?" Tulisannya cuma iseng, tapi seperti ucapan Gus Dur, yang seng iseng begitu justru bikin orang kepikiran 3 hari 3 malam. Karim mulai mencari tahu, apa benar sejarah bangsa ini memang diwarnai oleh kegilaan. Ia mulai menelusuri jejak absurd yang dibiarkan mengendap jadi budaya politik, dari pemujaan tokoh sampai gemar mengabaikan fakta. Dan malam itu, ketika temannya sibuk main game dan debat capres di grup WA, Karim memilih menyeduh kopi dan memutar ulang kalimat Gus Dur. Kalau presiden keempat, ya yang milih itulah yang gila. Dan entah kenapa, tawa Gus Dur terasa seperti tamparan pelan yang hangat. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk membangunkan bangsa yang ketiduran dalam demokrasi. Bagian 2, Senyum di Tengah Gila. Negara ini nggak sedang baik saja, tapi rakyatnya disuruh senyum terus. Kalimat itu keluar dari Gus Dur suatu ketika, dengan nada ringan, seperti lagi cerita soal warung nasi Padang. Tapi di balik tawa, kalimat itu sebetulnya adalah keluhan dari langit, lewat lidah orang yang lebih suka ketawa ketimbang marah.
Setelah rakyat memilih presiden keempat yang menurut Gus Dur, dipilih oleh orang gila, kegilaan itu nggak berhenti di bilik suara. Justru di sanalah panggung dimulai. Panggung besar yang ditonton rakyat sambil gigit cabai karena nasi udah nggak kebeli. Bayangkan, harga naik, hukum miring, korupsi menari, tapi iklan di TV bilang, Indonesia maju, rakyat tersenyum, dunia terkagum. Senyum dari mana? Wong di pasar harga cabai naik 300%, tapi berita bilang inflasi terkendali. Di medsos, istri nelayan posting, Alhamdulillah, suami dapat ikan 1 ekor hari ini. Langsung dikomentari buzzer, begitu dong, tetap bersyukur. Jangan nyinyir mulu, positive thinking. Satu waktu, Karim, si mahasiswa yang abis nonton Gus Dur di Kick Andi, ikut demo soal keadilan sosial. Di tengah panas dan gas air mata, tiba-tiba datang rombongan pejabat naik mobil gelap, senyum-senyum, dan bilang, kalian jangan marah terus. Tersenyum dong, Indonesia itu surga kok. Karim pengen jawab, surga bagi siapa, Pak? Bapak, kami di sini neraka tiap hari. Tapi dia tahan. Dia tahu, di negeri ini, terlalu serius bisa dianggap makar. Gus Dur dulu juga dibilang, gila, oleh lawan politiknya. Tapi yang mereka nggak ngerti. Gus Dur bukan gila. Beliau waras sendirian di tengah bangsa yang lebih suka rapura. Makanya beliau sering bilang, orang Indonesia itu aneh. Sudah susah, masih bisa tertawa. Karim jadi sadar, mungkin itu kenapa kita mudah dipimpin oleh yang salah-salan. Karena kita, rakyatnya, juga gemar menertawakan penderitaan sendiri, seakan itu bukti kuatnya mental bangsa. Padahal, kata Gus Dur, tertawa itu perlu, tapi kalau kebanyakan, nanti kita lupa kapan harus marah. Dan benar saja, di negeri ini, demo dibungkam, kritik dianggap benci, dan semua masalah dicat warna cerah. Senyum dong, katanya, malama rakyat bukan cuma lapar nasi, tapi lapar logika. Malam itu, Karim menulis lagi di statusnya, kalau pemimpin kita dipilih oleh yang gila, jangan yang menyuruh kita tersenyum ini juga ikut gilanya. Postingan itu viral, dibagikan banyak akun anonim. Sebagian ketawa, sebagian bilang, ini kurang ajar. Tapi bagi Karim, yang penting masih ada yang mikir, itu tandanya waras belum punah sepenuhnya, aku. Bagian 3, yang waras, jangan diam. Pagi itu, Karim duduk di angkringan kampus. Teh hangat di depan, berita di HP menampilkan wajah capres tersenyum, lengkap dengan jingle merdu dan potongan video saat mereka peluk nenek di pasar. Temannya nyeletuk, lucu ya, orang itu bisa bikin kita nangis haru, padahal kita nggak tahu mereka itu siapa sebenarnya. Karim menjawab pelan, kita gampang tersentuh, tapi susah disentil. Tiba-tiba ia teringat lagi kata Gus Dur yang dulu dikira cuma banyolan. Kalau presiden keempat dipilih oleh orang gila, maka berikutnya tinggal nunggu rumah sakit umum jadi kantor KPU. Itu bukan lok-olok, itu alarm. Tapi karena disampaikan dengan tawa, banyak yang mengira itu guyonan hiburan. Padahal Gus Dur sedang kasih tahu, jangan terlalu ringan mempermainkan suara. Suara rakyat itu bukan hak semata, tapi juga tanggung jawab. Tiap 5 tahun, rakyat di negeri ini antre, selfie pakai jari ungu, lalu posting. Sudah nyoblos demi perubahan, tapi setelah itu, harga masih naik, hukum masih zigzag, dan keadilan tetap susah diakses. Yang berubah cuma baliho dan spanduk, akrobat harta pejabat. Karim mulai merasa gila bukan karena politik makin ruwet, tapi karena yang waras malah dianggap musuh. Ia pernah menulis artikel kritis, lalu dipanggil dosen, dituduh menyebarkan pesimisme. Padahal, dia cuma ingin bangsanya bangun dari ilusi. Ia pun menulis lagi, kali ini bukan di Facebook, tapi di tembok kamar kos. Yang waras, jangan diam. Karena kalau yang waras diam, maka negeri ini akan diramaikan oleh mereka yang berisik tapi tak berpikir. Karim sadar, mungkin Gus Dur tidak mewariskan kursi, tidak punya istana atau patung besar. Tapi beliau meninggalkan senjata paling tajam. Kemerdekaan berpikir, keberanian tertawa, dan keikhlasan mengingatkan. Itulah kenapa Gus Dur tetap hidup, bahkan setelah wafat. Karena warisannya bukan jabatan, tapi cara memandang dunia dengan akal dan rasa. Di akhir cerita ini, Karim menulis satu kalimat di pamflet kecil. Boleh kita tertawa, tapi jangan sampai kehilangan logika. Boleh kita cinta negeri ini,
tapi jangan sampai cinta buta. Ia bagikan pamflet itu di kampus, di warung, di halte, di kamar mandi umum. Bukan berharap jadi viral, tapi siapa tahu, ada satu dua anak muda lain yang juga waras, tapi sedang merasa sendiri. Seperti Gus Dur dulu, buta, tapi bisa melihat jelas. Dituduh gila, padahal lebih waras dari yang paling bersuara. Maka tawa terakhir cerita ini bukan untuk melucu, tapi untuk mengingatkan, di negeri para rapura waras. Tertawalah, tapi jangan sampai gila beneran.